My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo teman-teman, aku di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian polis dalam hukum asuransi. Polis sendiri adalah kontrak perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi, yaitu penanggung, dan nasabah atau tertanggung, yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta syarat-syarat yang dimana pertanggungan resiko yang akan disepakati. Polis menjadi pedoman utama dalam hubungan asuransi yang memastikan perusahaan asuransi menyediakan manfaat saat terjadi risiko yang akan dijamin. Sementara nasabah wajib membayar premi, yaitu sesuai ketentuan polis. Polis juga merupakan bukti perjanjian yang memiliki kekuatan hukum, yang dimana menjelaskan detail bukti perjanjian yang memiliki atau seperti jenis asuransi, nilai klaim, premi, jangka waktu, cara pembayaran, pengecualian risiko, dan prosedur klaim. Kita masuk dalam jenis polis. Ada 5 jenis polis, yaitu yang pertama, polis asuransi kesehatan, memberikan perlindungan untuk biaya pengobatan rawat inap, operasi, dan perawatan medis lainnya. Yang kedua, ada polis asuransi jiwa, menjamin pembayaran uang pertanggungan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Jenisnya termasuk asuransi jiwa berjangka, seumur hidup, dwiguna, dan unit link. Yang ketiga, ada polis asuransi kendaraan, menanggung risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor karena kecelakaan, pencurian, atau risiko lainnya. Yang keempat, ada polis asuransi perjalanan, melindungi risiko yang timbul saat melakukan perjalanan seperti kecelakaan, kehilangan bagasi, atau pembatalan perjalanan. Yang terakhir, yang kelima, ada polis asuransi rumah, memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian pada rumah dan properti di dalamnya akibat risiko tertentu seperti kebakaran atau bencana alam. Selain jenis-jenis, ada juga manfaat polis. Yang pertama, memberikan perlindungan finansial yang dapat mengurangi beban kerugian akibat resiko tak terduga seperti kecelakaan, sakit, ataupun kematian, sehingga tidak mengorbankan aset yang telah dimiliki. Lalu yang kedua, ada memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran bagi pemegang polis karena sudah ada jaminan pengganti kerugian atau santunan sesuai perjanjian polis. Yang ketiga, melindungi aset, memberikan jaminan pendidikan atau masa depan bagi ahli waris jika tertanggung mengalami resiko seperti meninggal dunia. Lalu yang keempat, memudahkan akses pelayanan kesehatan berkualitas tanpa perlu khawatir biaya pengobatan. Lalu kelima, yang terakhir, membantu pengelolaan keuangan yang lebih disiplin karena adanya kewajiban reguler membayar premi sekaligus bisa berfungsi sebagai tabungan atau investasi masa depan untuk beberapa jenis polis. Selanjutnya masuk ke fungsi polis. Yang pertama, ada fungsi polis bagi tertanggung sebagai bukti tertulis antar jaminan, penanggungan, berbagai risiko, dan penggantian kerugian di masa depan sesuai perjanjian polis. Sebagai bukti pembayaran premi yang sudah dilakukan kepada perusahaan asuransi, menjadi alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk menuntut perusahaan asuransi jika ada kelalaian dalam memenuhi jaminan yang dijanjikan. Yang terakhir, memuat informasi hak dan kewajiban tertanggung serta detail klaim, premi, dan jenis perlindungan. Yang kedua, fungsi polis bagi penanggung sebagai bukti tertulis atas jaminan yang telah diberikan kepada tertanggung, sebagai bukti tanda terima premi yang dibayarkan nasabah, sebagai dasar penolakan klaim apabila tuntutan peserta tidak memenuhi persyaratan polis. Halo, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh polis. Dari kelompok kami mengambil contoh polis asuransi kebakaran.
Nah, secara umum berisi perjanjian tertulis antara tertanggung dan perusahaan asuransi yang mencakup. Yang pertama ada objek tertanggung, bangunan rumah atau properti yang diasuransikan. Yang kedua ada nilai pertanggungan, misalnya 1 miliar untuk rumah tinggal. Premi, jumlah yang dibayar nasabah, contohnya 319.000 per tahunnya. Yang ketiga ada resiko yang dijamin, kerusakan akibat kebakaran, petir, ledakan, hubungan arus pendek, hingga kerusakan akibat alat pemadam kebakaran. Yang keempat ada ketentuan klaim. Jika terjadi kebakaran dan terjadi kerugian 90% dari nilai pertanggungan, nasabah mendapat klaim sebesar 90% dikali 1 miliar. Totalnya sekitar 900 juta deh. Terus yang kelima yaitu masa berlakunya polis. Biasanya itu polis itu berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Contoh kasusnya sendiri itu ada rumah Bapak Joni memberi polis asuransi kebakaran untuk rumah dengan nilai harga 1 miliar. Pembayaran per premi dengan harga 319.000. Setelah terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kerugian senilai 90% dari nilai pertanggungan, Bapak Joni mengajukan klaim dan menerima ganti rugi sebesar 900 juta sesuai isi polis. Polis juga menyebut risiko yang dikecualikan dan perhitungan nilai klaim serta biaya administrasi premi. Untuk selanjutnya akan ada tayangan yang lebih memperjelas teman-teman tentang pemahaman polis. Stay tune teman-teman. Apa-apaan ini? Klaim kita tertolak, padahal rumah kita benar-benar bakar waktu itu. Hah? Kok bisa ditolak, Kak? Bukannya kita udah bayar premi tiap bulan? Asuransi itu bilang semua musibah bakal ditanggung, tapi di sini tertulis kebakaran akibat konsleting listrik tidak dalam tanggungan polis. Bukannya kakak waktu itu udah baca isi polisnya? Aku sih cuma tanda tangan aja, aku percaya pada agen asuransi itu. Tasya, saya ingin menanyakan tentang perjanjian kemarin. Selamat pagi Ibu, selamat datang. Ingin membicarakan masalah polis. Baik Ibu, silakan ke samping. Mari Ibu. Mbak Tasya, kenapa klaim kita ditolak? Padahal kan kita sudah ikut asuransi rumah tangga. Waduh, Mbak Indira, kan memang di polis itu sudah dijelaskan bahwa kebakaran akibat kelistrikan di rumah itu tidak ditanggung atau dijamin oleh perusahaan kita. Ibu sendiri sudah tahu dan Mbak sendiri pun mungkin sudah tahu kalau Ibu Indira sudah menyetujui hal itu. Waktu awal Mbak Tasya bilang semua jenis kebakaran ditanggung, itu menyesatkan, Mbak. Ya saya minta maaf sebelumnya, tapi memang dari awal Ibu sendiri sudah tahu dan sudah bertanda tangan di kerjasama atau kontrak itu. Jadi perusahaan kita memang ketentuannya seperti itu. Jadi begini ya, saya bayar premi tiap bulan, waktunya butuh malah ditolak. Ini namanya bukan perlindungan, tapi jebakan. Lagi, mau bagaimana lagi Ibu sudah tanda tangan dari awal. Jadi sudah ketentuan dari perusahaan kita. Baik, saya sudah pelajari dalam dokumen polis ini terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 251, pihak tertanggung wajib memberikan keterangan yang benar saat menutup asuransi. Tapi di sisi lain, perusahaan asuransi juga wajib menjelaskan isi polis dengan jelas dan tidak menyesatkan. Jadi, bikin asuransi tidak boleh asal janji ya? Benar, semua janji atau penjelasan yang menimbulkan kesalahpahaman bisa dianggap perbuatan melawan hukum. Itu pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jadi kita masih bisa menuntut agen asuransi itu. Pasti, asal kita punya bukti bahwa agen asuransi tidak menjelaskan isi polis dengan jujur. Baik, setelah mendengar keterangan kedua pihak, pengadilan menilai bahwa agen asuransi tidak memberi penjelasan secara transparan. Sesuai prinsip etikat baik dalam perjanjian asuransi, pihak perusahaan wajib menjelaskan batas tanggung jawabnya secara jelas kepada calon tertanggung. Tapi yang mulia, saya hanya mengikuti prosedur perusahaan. Bagaimana bisa? Perusahaan saya salah, padahal ibu sendiri sudah bertanda tangan. Prosedur tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi ketidakterbukaan. Karena itu, pengadilan memutuskan klaim asuransi harus dibayarkan sebagian sesuai kerugiannya. Terima kasih Yang Mulia. Iya Yang Mulia, terima kasih atas keputusannya. Pelajaran dari kasus ini jangan pernah mendatangi polis tanpa membaca dan memahami isinya. Sebagai agen, saya juga percaya bahwa kejujuran adalah kunci kepercayaan. Asuransi seharusnya menjadi perlindungan, bukan jebakan. Karena hukum untuk melindungi, bukan untuk menakuti. Hukum mengajarkan kita untuk tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Baca, pahami, dan jaga kejujuran dalam setiap polis asuransi. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the